dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar membaca berdoa keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekarang coba tengok ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang. Adakah teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Ya. Siapa yang tidak hadir? Suntikan. Suntikan. Polos. Apakah dia ada? Dan siapa lagi? Sakit. Dan semua itu? Sudah. Sebutkan tadi. Ya, atas. Alba ya. Oke. Sekarang siapa yang masih ingat materi tentang energi tidak terbarukan? Pernah dapat NTT ya? Tapi energi tidak terbarukan ada bisa menyebutkan? Sekarang minyak bumi, gas alam, merupakan energi tidak terbarukan. Hari ini kita akan belajar tentang energi tidak terbarukan. Tapi sebelumnya sudah cukup sesuai dengan kelompok ini? Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis dampak yang ditimbulkan dari penggunaan sumber energi tidak terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak-dampak yang saya sebutkan tadi ya, kita akan analisis dampaknya dari penggunaan sumber energi tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan membagikan video pembelajaran sekaligus dengan saya akan membagikan juga lembar LKPD dengan bahan ajar. Nantikan videonya ya. Nantikan video dengan baik. Karena kita mau menikmati sana. Ikuti pembahasan selanjutnya ya. Jangan lupa diawali dengan doa. Sambil memperhatikan video, masalah yang ada pada ya.
atau tenda yang tersedia. Berdasarkan klasifikasi ini, PMDI terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok energi terbarukan dan kelompok tak terbarukan. Apakah kalian tahu perbedaan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan? Perbedaan sumber energi cahaya matahari. Cahaya matahari atau surya bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energi dari sebuah alat. Alat untuk memanfaatkan energi surya adalah panel surya. Panel surya bisa menggunakan cahaya matahari untuk dimanfaatkan menjadi bentuk energi yang lainnya, salah satunya listrik. Yang ketiga, angin. Kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi yang lain dengan memanfaatkan teknologi kincir angin. Kincir angin ini bisa dimanfaatkan untuk mengubah air menjadi energi keras dan kemudian jadi energi listrik. Jenis energi terbarukan ini berbeda dengan panel surya dunia, karena di surya dunia ada angin. Yang keempat, panas bumi. Jenis energi terbarukan yang satu ini asalnya dari bukti bumi yang panas. Energi panas bumi atau geothermal biasanya akan menunjukkan gunung api yang masih aktif. Kemudian yang kelima, awan panas. Sumber energi biomasa berasal dari panas organik yang asalnya dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan. Biasanya berasal dari limbah sisa yang tidak terpakai. Misalnya, sisa-sisa nabati dari hewan seperti jagung, padi, gulai, kelapa sawit, kopi, atau ikan. Hasil keluaran energi ini bisa dijadikan bahan bakar pengganti minyak. Pasar sumber air laut juga bisa menjadi sumber energi terbarukan yang juga menjadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi kinesis yang ini adalah turbin. Turbin membagi listrik hanya dengan cahaya laut yang memiliki ombak yang besar. Sekarang kita akan bahas sumber energi yang terbarukan. Yang pertama, batu bara. Batu bara merupakan bahan fosil yang terbentuk dari dasar manusia yang kubur jutaan tahun yang lalu. Untuk mendapatkan batu bara diperlukan pembuatan tambang di permukaan bumi dan di bawah tanah. Sebagai masa sumber sejuta saat ini masih menggunakan batu bara. Ketika digunakan sebagai bahan bakar, batu bara melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan limbah. Yang kedua, minyak bumi. Seperti batu bara, minyak bumi juga terbentuk dari jasad makhluk hidup jutaan tahun yang lalu yang menjadi fosil. Minyak bumi ada di bawah lapisan batuan, sehingga untuk mengambilnya perlu dilakukan pembuatan tanah dan batuan di darat hingga di bawah laut. Hasil minyak bumi ini antara lain bensin dan diesel. Saat ini, minyak bumi masih digunakan sebagai bahan bakar utama kendaraan. Pembakaran minyak bumi juga menghasilkan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Oke, silakan dikerjakan di kelompok. Oke, paling berdiskusi ya. Ingat, masing-masing harus mengidentifikasi masalah yang akan KPD. Kemudian, data setiap siswa dikumpul menjadi data kelompok. Dipahami? Masing-masing kemudian dijadikan data kelompok, maka data kelompok itu akan dikelola dan kemudian akan dipresentasikan melalui media alfa. Bisa? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Masing-masing mengidentifikasi dulu ya. Dan masing-masing punya LKPD yang kecil. Masalah-masalah yang ada pada video tadi, kemudian pada LKPD pada angkatan yang dibagikan dengan bukti yang ada di bagian tadi. Oke, silakan kerja kelompok dulu. Ayo saya mengharapkan. Masalah
anak ini. Tanpa bentuknya dan dia dibuat kemudian nanti dengan dibuat laporan kelompok. Silakan ditulis hasilnya pada LKPD ya. Kemudian hasil itu akan dibentuk menjadi data kelompok. Oke, waktunya 30 menit. Karena 30 menit kemudian kita akan presentasi. Karena ini membuat tanpa, maka kita perlu waktu 30 menit. 15 menit mengumpulkan data, kemudian 15 menit untuk memulainya ke dalam bentuk Canva. Oke, mana kopi LKPD nak? Oke, silakan ditulis. Oke, saling diskusi ya. Ini Ikut dulu loading buka kan mana dia apa kurang tadi Oke, masing-masing mengidentifikasi masalah. Kemudian mengidentifikasi masalah setiap siswa dikumpul jadi data kelompok. Nah, itulah yang akan dipresentasikan diskusikan kepada dalam bentuk Canva. Ingat dampak yang diidentifikasi dari penggunaan. Ingat ya dampak. Tolong videonya ya, tolong video boleh. Setelah hasil yang didapatkan, kemudian dibuat dalam bentuk Canva ya. Karena kita sudah pintar membuat Canva, kalau waktu 5 menit sudah selesai. Yang penting bahan yang dibuat sudah ada. 15 menit mengumpulkan data, kemudian 15 menit untuk memulainya ke dalam bentuk Canva. Iya. Dan LKPD itu 6. Yang LKPD ditulis mana? Yang tulis mana? Oke, saling diskusi ya. Ini ikut dulu loading buka kan mana dia apa kurang tadi Oke, masing-masing mengidentifikasi masalah. Kemudian mengidentifikasi masalah setiap siswa dikumpul jadi data kelompok. Nah, itulah yang akan dipresentasikan diskusikan kepada dalam bentuk Canva.
perangkat yang diidentifikasi dari penggunaan dengan masing-masing hasil identifikasi dibuat dalam bentuk kelompok ya, kemudian dibuat dalam bentuk kanva. Setelah disetujui oleh anggota kelompok, itu dibuat dalam bentuk kanva. Sumber teknologi dalam sumber teknologi kita menggunakan sumber teknologi itu untuk dibuat buat laporan tersebut dalam bentuk kanva. Ini data yang kalian dapatkan, kalian bisa satu. Ada yang sama, jadi satu saja itu dibuat dalam bentuk kanva. Macam number ini dalam negatif pencemaran lingkungan. Si siapa? Yang juga dia menuliskan juga pencemaran lingkungan satu kali. Satu saja yang masing-masing siswa dalam kelompok dibuat dalam bentuk penggunaan dan dalam kelompok. Kami dikasih satu data ya, masing-masing oke, sambil menulis kita punya permainan sedikit. Mau bermain? Ya. Permainannya adalah clue. Tahu clue? Ya. Clue-nya itu adalah bumi itu bulat. Tahu? Ya. Bumi itu bulat. Ingat, sambil kerjain ya. Jika 10 itu 1, 100 itu 2, maka 8 adalah 2. Jika 66 itu 2, 8 itu 2, maka 888. Apa? 888. Sekarang lanjut kembali pekerjaannya masing-masing. Kita akan masuk pada tahap pembuatan kanva. Kita pakai waktu 15 menit mengidentifikasi masalah, kemudian dirembuk, dan 15 menit kemudian membuat kanva. Setelah itu 30 menit kemudian presentasi. Silakan lanjut membuat kanva. Sebentar lagi kita ini dengan permainan lain. Oke, silakan kelompok ini. Yang lain perhatikan. Ingat, kemudian 10 menit ya. Kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi kami pada pagi hari ini yakni materi LNG yang akan dibacakan oleh pemateri kami. Kalian siap-siap pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi kami yaitu LNG. Pengertian: gas alam cair adalah gas alam yang menjalani proses untuk menghilangkan bermotor dan hidrokarbon fraksi berat dan kemudian dikondensasi menjadi cairan pada tingkat atmosfer dengan mendinginkannya sekitar 160 Celcius. Gas alam cair yang berasal dari alam berbeda dengan gas minyak cair yang berasal dari olahan petroleum atau juga LNG atau liquefied natural gas adalah gas metana dengan komposisi 90%. Metana atau CH4 yang dicairkan pada tekanan atmosferik dan suhu 163 derajat Celcius. Fungsi LNG digunakan sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik dan bahan baku industri. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 2 yaitu Juliana Labantu.
untuk gambar LNG. Gambar di sebelah kanan adalah proses LNG. Pertama, liquid exchange rate. Selanjutnya, stock loss. Selanjutnya, market supply. Dan yang terakhir, LNG body. Dampak positif: 1. Menjadikan pengisian devisa negara. 2. Menyumbangkan ekonomi wilayah tersebut. 3. Mensuplai kebutuhan akan sumber gas untuk masyarakat. 4. Mempercepat hubungan kerjasama dengan negara lain. Dampak negatif: 1. Merusak lingkungan. 2. Menimbulkan permasalahan ekonomi sehingga sektor lain terbengkalai. 3. Menimbulkan bencana alam yang merugikan. Berikut kesimpulan dari temuan. LNG adalah natural gas yang telah dikonversi ke bentuk liquid untuk kemudahan penyimpanan atau transportasi. Selanjutnya kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Masing-masing kelompok memberikan satu pertanyaan. Oke, satu pertanyaan. Oke, kelompok. Saya berdua ingin bertanya, apa dampak negatif dari LNG? Dampak negatif. Tadi kalian sebutkan yang dampak positif. Dampak negatifnya apa? Baik, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh rekan saya bernama Asma Nadia Marjani. Dampak negatif dari LNG adalah 1. Merusak lingkungan. 2. Menimbulkan pemusatan ekonomi sehingga sektor lain terbengkalai. 3. Menimbulkan bencana alam yang menyebabkan. Oke, mana kelompok 2? Tidak dapat jawabannya. Saya kembalikan kepada lingkungan. Bisa? Oke, Mas. Sekian presentasi dari kami. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dapat kelompok 2. Oke. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini mengenai energi tidak terbarukan, dampak dari energi tidak terbarukan? Ada yang bisa? Oke, silakan Dina. Kesimpulannya adalah energi tidak terbarukan adalah energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang ketersediaannya
sudah. Oke, mana lagi? Ini mau sebagai bahan usahaan belajar. Ini kelompok bensin masih 3 orang yang dulu. Ayo, 1 menit lagi. Oke. Oke, sudah lulus. Oke. Oke. Lanjut. Mana? Rafka. Ya. Oke, Rafka melukis. Rehan, Ram. Oke, coba semua perhatikan. Semua perhatikan di sini. Ayo perhatikan dulu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.